Tabe ando keton hakabuah tentang tuntung tra in kuehwe keton berarti anda tuh ita menuntong bab telu pagawian menyurat kitab Kamus Kutak Dayak Ngaju itu menuntong ya. Jadi rum telu suat je in harapi masalah yang dihadapi salimbah te rum epata gilit tuntang ginting menyurat kitab Kamus Kutak Dayak Ngaju. Gilit tuntang ginting, gilit te arif, ginting te bijak. Kearifan dan kebijakan. Nah itah tame belaluk tuh. Dua walas nyelu katahi. Aku menyurat kitab Kamus Kutak Dayak Ngaju te suku kata ate. Te katahi. Awi banget tokenis. Sangat teknis tentang hal-hal yang mendasar. Nah, hal-hal yang mendasar. Apa itu? Yang teknis, sangat teknis dan sangat mendasar itu apa? A besarnya, suku kata tidak ada. B besarnya, suku kata yang sudah ada. A besarnya. Suku kata bahasa Dayak Ngaju yang sudah ada. Nah, kemudian B besarnya suku kata Dayak Ngaju yang tidak ada, yang belum ada. Nah, kemudian C besarnya upaya membangun bentuk kalimat dan pola-pola kalimat. Nah ini dulu yang kita bahas. Nanti yang 4 Romawinya. Nah jumlah suku kata yang sudah ada di dalam pola lama bahasa Dayak Ngaju itu, ya, di dalam pola lama bahasa Dayak Ngaju itu ada, tetapi sangat sedikit, tidak cukup. Kalau kita mau menyusun satu kalimat, kita susun, itah menyeratai cukup kuan nate ije sendemat dia tahu awi jatuh nanti suku katanya itu yang ada itu kurang begitu. Nah, oleh karena itu sangat memperlambat upaya untuk menulis, untuk menyusun kalimat itu. Bagaimana mau membuat kalimat yang baku kalau suku katanya kurang, tidak ada begitu. Nah, kemudian B-nya saat menulis itu, nah, saat kita mau menyusun kalimatnya, untuk membuat kalimat yang baku, apa suku katanya ini? Mana suku katanya ini? Tidak ada suku katanya. Nah, itu kan masalah lagi itu. Nah, oleh karena itu, ya, untuk menyusun suku kata itu harus ditunda dulu, mencipta suku kata dulu. Nah, menciptanya ini kan memakai ilmu tersendiri lagi, yaitu ilmu estetika itu tadi. Apa yang dilihat dengan mata itu baguskah tidakkah? Apa yang didengar oleh telinga itu baikkah tidakkah? Nah, apa yang diucapkan dengan mulut ini pantaskah? Begitu. Karena itu menyangkut seni dan keindahan estetika itu. Jadi tidak segampang itu. Karena itu berulang-ulang masalah itu, peristiwanya begitu tuh berulang-ulang.
suku katanya tidak ada. Jadi sangat menghambat, sangat menghambat. Tetapi apakah saya harus menunggu orang lain yang membuatnya? Kan tidak mungkin. Ya, harus kita usahakan sendiri. Begitu. Pahari samandia in kue hewe berarti aku berlaku subscribe barakatun. Tuntang jadi menengah aku arem nyot narema asik. Salimbah teh tinai itah tame epat rumawi ate. Rom epat rumawi gilit tuntang ginting, arif dan bijaksana. Apa kearifan dari di dalam menulis Kamus Bahasa Dayak Ngaju dan Tata Bahasa Dayak Ngaju ini? Ya, yang saya harus angkat topi dan hormat dulu kepada pendahulu-pendahulu yang menciptakan suku kata, walaupun itu sedikit, walaupun itu kurang, walaupun itu sederhana, tetapi ya saya harus hormat karena itulah awalnya cikal bakal dari bahasa Dayak Ngaju itu. Walaupun itu sederhana, walaupun itu sedikit, walaupun itu kurang, misalnya kalimatnya pendek-pendek, misalnya. Nah, ya saya harus tetap berterima kasih dan hormat kepada mereka, karena mereka yang mengawalinya, walaupun belum lengkap. Nah, kemudian kebijakan, kearifan ini ada kearifan umum dan kearifan khusus. Apa kearifan umumnya? Nah, yaitu tadi mereka pendahulu-pendahulu itu adalah pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal di dalam bahasa Dayak Ngaju. Mereka peletak dasarnya. Ya, kita tidak kenal, tidak tahu, karena mereka itu meletakkan cikal bakalnya begitu. Nah, itu. Ya, saya menganggap mereka sebagai pahlawan dalam bahasa Dayak Ngaju. Walaupun itu sedikit, walaupun itu sederhana, gitu. Nah, kemudian kearifan di dalam ada kearifan khusus. Kearifan khusus. Kenapa kearifan khusus? Ini kita juga harus berterima kasih pertama-tama kepada orang-orang sending, pengembang agama Kristen itu. Karena mereka menciptakan Kamus Bahasa Dayak Ngaju yang diterbitkan tahun 1955. Nah, itu juga kita harus berterima kasih kepada mereka, karena mereka juga mengawali. Nah, walaupun mereka dalam posisi sebagai penjajah waktu itu, ya, tetapi untuk spesifik bahasa Dayak Ngaju, ya, kita berterima kasih sekali begitu. Karena itulah cikal bakalnya. Walaupun itu visi dan misinya untuk agama Kristen, bukan untuk umum. Begitu. Kemudian B besarnya, kegintingan menyurat Kamus Kutak Dayak Ngaju. Ini kebijakan menulis Kamus Bahasa Dayak Ngaju. Nah, kebijakan ini ya tentu ini berisiko sebetulnya. Dulu saya mengawali menulis ini, satunya risikonya besar sekali. Tidak pernah terpikirkan apakah itu bisa selesai atau tidak. Dan dulu ternyata saya pernah sakit dan hampir meninggal
Habi saya cuman 4,5, ya secara teknis kesehatan itu mungkin sudah meninggal begitu. Nah, itu satu resiko sebetulnya. Resiko kegagalan. Seandainya saya meninggal, ya tidak jadi Kamus Bahasa Dayak Ngaju dan Tata Bahasa Dayak Ngaju versi Pit Yohanes Dadi ini. Begitu. Nah, itulah. Nah, kemudian di dalam kebijakan ini, di dalam kebijakan ini tentunya didasarkan kepada logika budi, didasarkan kepada pengalaman, didasarkan kepada talenta berpikir, cara berpikir. Nah, karena apa? Ini dasarnya kan dari bidang akademis, kemudian dari bidang non akademis. Nah, kemudian dari kesehatan jasmani dan rohani tadi sudah saya singgung. Dan kelima, kemudian selanjutnya dari sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, tidak terasa sudah 11 menit, hampir 12 menit. Nah, oleh karena itu, Peatinai ganan pana sarajur miar darus. Karena apa? Karena tidak mungkin saya mundur lagi. Karena waktu ini kan maju terus. Tidak pernah mundur waktu. Umur saya juga bertambah terus setiap tahun. Tidak pernah berkurang. Nah, oleh karena itu, saya bagaimana menggunakan sisa waktu saya yang masih hidup ini semaksimal mungkin untuk menyelesaikan, menulis kitab Kamus Kutak Dayak Ngaju dan Tata Bahasa Dayak Ngaju ini. Supaya ini bisa terwujud. Nah, itulah satu gambaran kearifan dan kebijakan yang dikerjakan selama ini. Ini mau tidak mau, ya harus juga disampaikan. Karena bagi saya penting. Entah bagi orang lain, begitu. Mungkin bagi orang lain ya tidak penting, ya perlu hanya tahu saja. Sekali lagi, saya meminta subscribe dari Anda. Kalau mau memberikan komentar juga tertulis lewat HP, silakan. Kemudian ya istilahnya tenyek-tenyek lah, suka kah tidak kah begitu. Ya, untuk ini, karena itu juga sangat berharga bagi saya, dan itu juga bahan evaluasi untuk saya. Karena kalau di dalam komputer kita bisa melihat analisa dari hasil pekerjaan channel Kamus Kutak Dayak Ngaju dan Tata Bahasa Dayak Ngaju ini bisa dilihat dengan sebaik-baiknya, karena di situ tersedia sangat jelas. Kalau di HP mungkin sangat terbatas, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu untuk episode ini, episode ke-15. Sa sindetinay aku are menyebut narima asih adu pahari samandiay in kuehwe berarti tabe haka buah tutang tuntung tra adu ketun samandiay narima asih.